Semuanya dari 4 Lawang Sumatera Selatan, Masya Allah luar biasa. Dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini, jaga dirilah untuk pasangan. Alhamdulillah, jamaah. Ada nih video nih, hati-hati ya, nauzubillah, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita, nggak boleh dicontoh. Ada orang habisi nyawa istri karena tak boleh nikahi adik ipar. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Nauzubillah, summa nauzubillah, ini dia ya, makanya kenapa Islam tuh bilang katanya adalah ipar adalah maut. Nah itu dia tuh, maka sekarang gini. Benar gak sih salah satu cara menjaga diri dan pasangan ini Masya Allah biar gak terjadi yang namanya keretakan dalam rumah tangga itu kita harus atau jaga jarak pasangan kita dengan adik iparnya. Nah, ini mohon izin penjelasannya silakan Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Baik, terima kasih Kak Fadli izin Habib Muhammad dan Ustadz Syam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alhamu al-maut. Ya, ipar itu adalah maut. Jadi ini benar yang dikatakan oleh baginda Rasul bahwa ipar ini adalah maut. Kenapa maknanya ipar adalah maut? Karena bahayanya bahkan bisa menandingi sebuah kematian. Ini subhanallah ya, mungkin sebagian orang menganggap ini biasa saja. Tapi ternyata itu bisa menjadi pintu masuknya setan untuk mengganggu keretakan rumah tangga. Ya, oleh karena itu hati-hati. Mungkin ada yang memang serumah dengan ipar, tidak bisa dihindari, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau memang bisa kita menghindarinya, kalau memang bisa kita menjaga agar tidak serumah dengan ipar, maka itu tentu lebih baik. Yang pertama ketika memang dalam keadaan kita berinteraksi, terkadang kan kita kumpul keluarga misalnya, kemudian kita bareng-bareng ngumpul keluarga yang memang tidak bisa kita menghindari keadaan itu, maka tetaplah harus menjaga diri kita agar tidak menimbulkan fitnah dan tidak membuka pintu setan untuk mengganggu rumah tangga kita. Satu, ipar itu bukan mahram. Jadi jangan kita bersalaman. Laki, suami kita misalnya dengan adik perempuan. Atau istri kita dengan laki-laki. Ipar itu sekali lagi bukan mahram. Jadi tetap ketika bersalaman janganlah bersentuhan. Sekali lagi karena bukan mahram. Kemudian yang kedua, ketika ada di dalam satu ruangan jangan berdua. Ya mungkin awalnya enggak kok, enggak mungkin. Ini kan saudara kandung, enggak mungkin suami menggoda. Tapi lagi-lagi bukankah setan sangat pandai untuk merusak dan setan bukankah lebih pandai punya cara untuk merusak keretakan rumah tangga. Di antaranya jalur ipar, naudzubillah. Ya, jangan berduaan. Kemudian juga bagaimana ketika misalnya harus mengantarkan misalnya dalam satu keadaan harus mengantar ke satu tempat. Maka sebisa mungkin jangan berduaan. Yang ketiga jangan komunikasi secara intens. Tetap menjaga aurat. Kemudian jaga pandangan. Kenapa baginda Rasulullah SAW sangat menekankan hal yang semacam itu? Karena baginda Rasul sangat mengetahui betapa besar fitnah yang terjadi apabila ada hubungan antara saudara ipar. Karena sebahagian orang mungkin tidak merasa itu sebuah ancaman. Sebahagian keluarga tidak menganggap itu sebuah hal yang membahayakan. Tapi khawatirnya setan selalu mencari celah untuk merusak kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu jamaah sekalian, hal yang semacam ini sering sekali diabaikan oleh sebahagian orang. Ya, saudara kandung, saudara ipar ini tentu harus betul-betul diperhatikan. Kalau kandung sih nggak ada masalah. Ya. Cuma kalau ipar ini nih, ipar ini yang terkadang ipar itu akhirnya adalah orang yang paling mirip dengan pasangan kita, bahaya itu, hati-hati. Apalagi tadi sampai akhirnya mau mencoba mengambil adiknya juga. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Dan Jadi Islam melarang itu ya, menikahi kakaknya dan menikahi adiknya secara bersekaligus, nggak boleh. Ketika masih bersama tidak boleh. Ketika sudah meninggal, pisah, nah itu lain lagi kasusnya. Iya, Masya Allah. Siap. Makasih banyak Sama-sama. Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Jadi laki-laki jangan rakus, satu aja nggak habis ya Bu ya. Masya Allah tuh pada di sini semua ya. Jamaah. Sebelum nanti kita kasih kesempatan Ustadz Syam untuk bertanya, saya mau kasih lihat dulu nih ada sebuah video tayangan tentang istri ngomel suami sering keluar rumah tapi jadi diam gara-gara ini nih. Yang mana? Ini nih. Jamaah. Mantap juga nih. Begitu nggak Bu? Oh tidak, masa sih? Masa sih? Mending kita tanya aja Mas Fadli. Oh boleh. Iya, Boleh, tadi kan udah Ustaz. sebelah sana tuh. Masukin dulu segmennya. Oh gitu? Ustadz bertanya, kau
kami menjawab. Coba sekarang Ustaz Syam sebelah mau sini tanya lagi. apa yang Ibu yang mana yang mau mana? ditanya nih? Oh ibu paling semangat. Oh iya, Yang boleh. kayaknya mempan juga kalau. Oh iya, kayaknya mempan. Kalau lihat dari muka-mukanya sih mempan kayak TV tadi nih kayaknya. Iya. Ibu kalau udah ngumpul sama teman-temannya, ibu nih ya bukan suami ya bu ya. Ibu kalau udah ngumpul tuh seru nggak bu? Seru nggak? Seru lah, Seru sekali. iya. Serunya lebih seru ngumpul sama teman-teman atau lebih seru ngumpul sama suami? Seru sama suami. Emang ngomongin Oh, apa kalau lagi sama masa? suami? Masa sih bu? Gini. Ada Ci. Ya kalau sama suami itu kan lebih seru ngomongin anak, Oh. keluarga gitu Pak Lebih Ustadz. seru mana ngomongin anak atau ngomongin suami? Ya lebih seru ngomongin suami. Akhirnya keluar juga. Iya. Ibu namanya siapa ibu? Saya Ibu Neti. Ibu Ibu Neti. Neti. Iya. Ada teman sohibnya mana bestinya yang di sini? Oh Ini depan bestinya. bestinya ya Allah. Ketahuan kalau besti Nggak langsung mau dicolek gini jauh-jauh nih. kalau besti duduknya. Oh, Tapi kalau lagi gitu. ngumpul-ngumpul mesti ada yang dijaga juga. Ya. Iya, Waktunya Pak Ustadz. mesti lebih priority kepada keluarga. Masya Iya, Allah. iya. Makasih Terima banyak kasih Ibu banyak, Ibu Neti. Neti. Iya. Ustaz Syam mau izin penjelasannya. Silakan Ustaz Baik, Syam. Tabe guruku Habib Muhammad, Ustaz Zanada, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Menjaga pasangan selanjutnya adalah menjaga kualitas waktu bersama dengan pasangan. Kenapa kita sebut kualitas? Karena yang banyak kuantitasnya belum tentu berkualitas. Ada seorang suami selalu di rumah, sering di rumah, tapi HP terus dia pegang. Ada seorang istri jarang keluar rumah, tidak pernah keluar rumah, bahkan majelis taklim pun udah saya di rumah aja, bahkan sholat tarawih pun, bahkan ini lebih baik sholat di rumah, sering di rumah tapi HP terus kerjanya. Subhanallah, tidak menjaga kualitas waktunya. Tapi ada seorang suami banyak kegiatannya di luar rumah, tapi sekali pulang tidak pegang HP, dia tinggalkan semuanya, dia perhatikan anaknya, dia perhatikan daripada istrinya. Maka yang kita sebut adalah kualitas waktu bersama, bukan kuantitas waktu bersama. Karena kita ketahui bersama, laki-laki memang fitrahnya keluar rumah mencari nafkah yang terbaik untuk keluarganya. Dikatakan siapa yang berpagi-pagi keluar dapat doanya Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah untuk umatku di waktu bukrohnya, di waktu pagi-pagi butanya. Siapa yang mencari nafkah di pagi hari maka dapat doanya Nabi SAW, maka diberkahi nafkahnya, diberkahi rezekinya, maka mustahil menjadi orang yang susah. Kalau habis sholat subuh dia berzikir, berwirid, lalu cari nafkah untuk keluarganya. Memang fitrahnya keluar rumah. Ibu lebih senang suami di rumah terus atau keluar cari nafkah? Oh, lebih suka keluar cari nafkah. Iyalah. Iya benar. Kapan gosipnya kalau suami di rumah terus? Subhanallah. Iya. Tapi mesti ada yang dijaga. Iya. Yang dijaga tadi kualitas bersama dengan keluarga. Masya Meskipun di Allah. luar ada video call, Nah. meskipun di luar tetap nanyain gimana apa yang kurang di rumah. Betul. Gitu. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Fadli. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Oke, ini sekarang gantian ya. Kalau tadi Ustaz Syam yang nanya, sekarang jamaah yang nanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Gantian dong dari sebelah sini. Nah, ini depan dulu deh yang di bawah. Kita coba urutin satu-satu.
Silakan perkenalkan dirinya Bu. Lihat sini kameranya. Nah, biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Rahmena dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Tepuk tangan dulu dong dari Sumatera Selatan aja sampai. Ayo jamaah yang deket mana? Kapan nih? Ayo silakan Ibu mau nanya sama siapa? Izin saya mau bertanya kepada Ustazah Nada. Oh Siap, boleh. siap. Tuh. Biasanya Ustazah, Ya. suami suka curiga terhadap istri yang pulang malam diantar oleh rekan kerjanya yang lawan Waduh. jenis. Nah, Terus? tapi kalau tidak diantar suka terjadi takut ada apa-apa di jalan. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar suami tidak curiga atau mengkondisikan hal tersebut agar suami tidak seuzon? Ataukah kita harus resign dari Nah. pekerjaan tersebut begitu Ustazah? Demikian pertanyaan dari saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebentar saya mau nanya sama Bu Eti dulu sebelum dijawab sama Ustazah. Kalau menurut Bu Eti gimana? Jawabannya? Iya. Sebaiknya ada teman lain yang perempuan yang Nah. menemani mengantar kita pulang. Nah. Atau sebaiknya lagi suami harus jemput saya Nah, pulang. itu jawabannya. Itu Udah yang dijawab terpenting. sebenarnya Terima ya. kasih Bu Eti, luar biasa. Masya Allah, terima kasih Ibu. Terima kasih Kak Fadli, Ya, juga Ustazah izin Nada, Habib dan silakan. Ustaz. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian alhamdulillah ya. Ini nih, lagi nih yang sering marak sekarang. Terkadang mau ikutan nebeng karena searah. Yang siang aja, yang pagi aja, yang sore aja sebaik mungkin bisa kita hindari, apalagi kalau yang malam-malam ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika laki-laki dengan perempuan bersama dalam satu tempat, bukankah yang ketiganya adalah setan yang bisa saja mencoba untuk menipu daya, mencoba untuk menjadikan hal-hal yang tidak disangka-sangka akan terjadi. Ya memang sih enggak kok, tetap cuma komunikasi, cuma diem-dieman di mobil. Tapi bukankah sekali, 2 kali, 3 kali, na'udzubillah min dzalik, hal yang tidak diinginkan, na'udzubillah wa iyadzubillah bisa saja terjadi. Dari pandangan mata, dari komunikasi yang nyaman, dari intensitas, itu bisa saja terjadi. Jadi jamaah sekalian, solusinya adalah tadi tuh, yang pertama suami ayo upayakan. Kalau ingin dia menjaga rumah tangganya, dia tidak mau suzon kepada istrinya, berupayalah, berikhtiarlah untuk jemput istrinya dimanapun kondisi berada. Apalagi malam-malam, bukankah istri berada pada tanggungan seorang suami, maka jaga jangan sampai membiarkan istri berada pada kenyamanan, berada pada ketenangan pada orang lain. Udah, saya nomor 1 yang akan menjemput istri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya keluar kota, suami tidak memungkinkan, maka seorang istri atau seorang suami ketika masuk ke dalam keadaan semacam itu, pertama adalah tetap jaga komunikasi. Izin itu nomor 1. Izin itu nomor 1. Sekali lagi karena itu bentuk penghargaan kita kepada pasangan. Mohon maaf abang, mohon maaf dek, saya harus ke sana tapi kebetulan ada teman kantor saya yang mau ikut saya. Komunikasi itu yang menjadi nomor 1. Apapun jawaban dari pasangan maka terimalah dengan sukacita. Kalau pasangan kita misalnya mengatakan jangan, maka cari solusi yang lain. Misalnya ya udah deh seperti tadi yang dikatakan sama Kak Fadli dan Ustadz Syam, ya udah dipesenin kendaraan online misalnya, kemudian jadi tidak menimbulkan fitnah. Kalau misalkan pasangan memang mengizinkan, tetap jaga kepercayaan itu. Betul. Kepercayaan sangatlah mahal. Bener banget. Komunikasi dan kepercayaan. Tapi kalau bisa hindari. Jangan. Tapi kelemahan laki-laki adalah orangnya nggak enakan. Nah ini Betul. harus saklek. Kalau seandainya ada yang mau numpang, maaf istri saya ntar cemburu, mendingan gak usah nih saya bayarin aja nih. gitu ya Nah kan. itu lebih mungkin cakep, begitu. itu adalah suami yang gentleman, Iya, subhanallah. makasih banyak Ustazah sama-sama. Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Masya Allah, ya kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Atasnya semangat juga ini, boleh kita kasih kesempatan nih. Silakan Ibu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu Tar dulu namanya siapa salah satu aja. Nama Salah saya- satu soalnya 9, soalnya 10 betulnya 9. Iya namanya dulu Bu. nama saya Ibu Siti Hodijah Ibu dari Siti Majelis Khadijah. Taklim Al-Hidayah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Siti. Pertanyaannya mau nanya sama siapa?
Mau Ustadz Habib. Ustadz Assalamualaikum Habib, ya boleh. Ustadz. Ustadz Habib. Kebalik Assalamualaikum, kami Ustadz Ustadz. Habib. Mic-nya. Ustadz Habib, standby Ustadz Habib. Siap. Mau nanya apa Ibu? Iya, iya. Izin bertanya Ustadz. Iya. Boleh. Iya Ibu, emang kayak maju-maju luar biasa nih, keren nih, kayak penyanyi. Iya. Salah satu cara menjaga hubungan rumah tangga harmonis yaitu mengatur ekonomi pasangan kita. Nah, agar tidak boros. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh suami menyerahkan semua nafkahnya kepada istri? Waduh, bahaya nih. Terus ada lagi masih sambungannya? Nah, ini bagaimana cara Nabi kita mengatur keuangannya agar keluarga tetap harmonis? Oh gitu Ibu Siti, itu aja. Nah, gitu aja Oh, gitu pertanyaan aja. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Siti. Nanyanya kayak penyanyi, mic-nya begini-begini maju-maju mundur. Silakan Bib, dijawab Bib. Baik, izin Ustadz Syam, Ustadzah Nada, Mas Fadli. Ada dua tipe sebenarnya. Ada tipe yang pertama, makanya suami itu dikategorikan pemimpin daripada keluarga, jadi bisa memantau. Bu, Bu, dikasih 1 juta habis gak? 3 juta? 10 juta? Suaminya stroke. Artinya lihat tipe. Kita lihat tipe ini istri. Istri ini sekiranya bisa atau tidak. Kan suami yang bisa melihat. Suami yang berkumpul sama itu istri. Oh, istri saya ini Masya Allah bisa mengatur. Dia mengatur perekonomian. Jadi diangkat menjadi menteri keuangan keluarga. Jadi ibu-ibu mau jadi menteri keuangan? Oh. Iya. Subhanallah, jadi apabila istri itu suami bilang, oh ini bisa ini, istri saya ini bisa. Dia bisa mengatur, misalnya buat makan, buat belanja, kemudian buat pembantu. Pokoknya mengaturlah dalam hal rumah tangga, maka itu sangat meringankan beban suami. Jadi suami kalau dikatakan boleh tidak memberikan uang kepada istri, uang gajinya semuanya, silahkan kasih. Apabila, lihat nih ada catatannya, istri memang betul-betul bisa mengatur perekonomian dalam rumah tangga. Kemudian kedua, suami bisa lihat, ada suami yang tidak. Kata suami semuanya, saya kepala rumah tangga, saya presidennya, sekaligus saya menteri keuangan. Jadi bagaimana ya, suami yang mengatur semuanya. Jadi di dalam Islam itu diajarkan semua oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar sampai dikatakan khairukum itu, sampai kata Nabi itu sebaik-baik kalian yang baik dengan keluarganya, yang baik dengan istrinya. Oh saya bisa. Nabi sampai mengatakan ana khairukum li ahli. Sampai Nabi mengatakan saya ini orang yang paling baik dengan keluarga. Kenapa? Nabi yang mengatur semuanya. Jadi misalnya listrik, suami yang sudah, jadi gak repot lagi, istri sudah tinggal santai dah, tinggal makan, membantu ngurus anak, itu sudah tinggal enak lah itu istri. Jadi suami yang ngatur semua listriknya, airnya, ini uang makannya, ini uang belanjanya, ini uang pembantu, semua diatur oleh suami, maka istrinya tenang-tenang saja. Ah, Masya Allah. Tuh Bu Siti ya. Bu Siti pinter ngatur duit nggak? Ya. Pinter, oh iya Masya Pinter Allah. belanjanya. Makanya suaminya setor terus Iya. semuanya Bu Siti. Sedikit yang terakhir, betul? suami lihat dirinya, dia boros atau tidak. Oh gitu. Nah, kalau dia boros, dia boleh serahkan istrinya supaya mengatur dia tidak menjadi boros. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk Baik. tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Satu lagi kita kasih kesempatan yang bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Tanggung ya, ini satu lagi di atas deh. Ayo boleh Ibu, mohon izin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Wina
dari Majelis Taklim Al-Hidayah dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Tepuk tangan buat Ibu Fitri. Izin bertanya Ustadz, Sama siapa Ibu? sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, boleh. Siap Ibu. Ustadz Syam, bagaimana cara mengembalikan kepercayaan istri kepada suami yang mana suaminya itu telah berbuat keselingkuhan, perselingkuhan ya. Bukan keselingkuhan ya, Kan, perselingkuhan. perselingkuhan. Iya, oke Ibu. Iya Bu, bisa lanjut Bu, nggak apa-apa. Ya Allah, iya iya. Bahkan sampai ke ADRT. Jadi karena kadang istri itu bisa trauma. Trauma. Itu. Jadi itu Pak Ustadz, Sam, pertanyaan Bu. saya. Iya. Terima Kira-kira kalau kasih. itu Ibu, misalnya Ibu di posisi itu, Ibu masih mau percaya nggak sama dia? Ya kita kasih arahan dulu. Kasih arahan Kita dulu. nasihati dulu kan. Kasih arahan sambil Iya. gosok pisau dia. Asal terus pisau. Iya. Serem juga suaminya. Iya itu aja Ibu Fitri. Iya. Iya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Fitri. Ya Allah silakan Ustaz Syam Baik, dijawab. tapi guru kami Muhammad, Ustaz Nada, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami minta tolong. Berserahnya hanya kepada Allah. Ada lagi ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu satu-satunya tempat bergantung. Ada lagi ayat wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka cukuplah Allah sebagai wakil, cukuplah Allah yang kita percaya. Kenapa? Karena percaya kepada manusia hanya berujung dengan kekecewaan. Kalau dikatakan ada seorang suami melakukan kezaliman kepada istrinya, bolehkah seorang istri percaya kembali kepadanya? Boleh, tapi sandarkan hanya kepada Allah. Tidak 100% percaya kepada manusia. Jangankan suami, orang tua, anak yang memang bersambung darahnya. Ini kadangkala ada pengkhianatan. Seorang orang tua betapa sayangnya sama anaknya, anak betapa sayang sama orang tuanya, tapi sepeninggal orang tuanya, meninggal orang tuanya, berantem harta di belakang, berantem warisan di belakang. Betapa sayangnya sebelumnya tuh. Maka kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau urusan kepercayaan full. Maka kalau dikatakan bagaimana cara mengobatin trauma, maka sandarkan semuanya segalanya kepada Allah. Ya Rob, kau yang genggam hatinya suamiku, kau yang genggam hatinya istriku. Mungkin dulu pernah dia begitu, hari ini kuserahkan padamu ya Allah. Ya. Lindungi aku, lindungi Amin. juga dia, lindungi rumah tangga kami. Amin. Jadi Gitu. terhindarlah tuh Bu Fitri keselingkuhannya itu. Keselingkuhannya, Iya. keterselingkuhan. Iya, iya. Masya Allah, makasih banyak pertanyaannya nih, Bu Ustaz Syam. Yeah. Buat jamaah Islami Dinda yang di rumah nih, jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih akan lanjut lagi pembahasan kita. Betul. Setelah yang satu ini, tetap di Islami Dinda. Jamaah! Oh jamaah!